Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Pembelajaran ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kasus berbasis proyek basis learning. Jadi sini saya beranggota, saya sendiri Agi Filiberto awalan 23 akhiran 18 dan teman saya Gilang Ekananda akhiran 23 akhiran 02. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan sistem, serta pemodelan UML dan penutup. Jadi yang pertama itu dari latar belakang. Transformasi digital pendidikan, teknologi pendidikan berkembang pesat sejak 2023. Dari AI cloud computing dan mobile e-learning menjadi inti proses belajar mengajar. Dari permasalahan yang dihadapi, pembelajaran ini konvensional berpusat pada guru dengan membuat siswa pasif dan kurangnya melatih keterampilan abad ke-21. Dari solusi proyek based e-learning tersebut, PJBL mendorong siswa aktif menghasilkan proyek yang nyata dengan meningkatkan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta dan komunikasi. Dari kebutuhan sistem informasi, platform LMS seperti Moodle, Google Classroom, dan Canvas membuktikan kebutuhan nyata akan yang mendukung. Adapun beberapa membuktikan kebutuhan yang nyata. Yang pertama, kolaborasi siswa secara digital. Yang kedua, penilaian berbasis proyek. Yang ketiga, monitoring perkembangan real time. Yang keempat, pengelolaan materi yang terintegrasi. Dari tujuan proyek ini merancangkan aplikasi sistem informasi pembelajaran berbasis PJPL yang mengelola seluruh siklus pembelajaran dalam satu platform yang terintegrasi. Dari selanjutnya pada rumusan masalah dan tujuan. Dari rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama bagaimana merancang aplikasi sistem informasi pembelajaran yang secara efektif mendukung metode project basis learning. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mempermudah pengelolaan materi, tugas, proyek, dan penilaian secara digital. Yang ketiga, bagaimana sistem mampu mendukung monitoring perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Yang keempat, bagaimana penerapan pemodelan UML dapat mempresentasikan alur dan struktur sistem secara akurat. Tujuannya itu merancang aplikasi sistem informasi pembelajaran yang mendukung metode PJBL secara menyeluruh dengan membangun sistem yang mempermudah pengelolaan proses pembelajaran digital bagi guru maupun siswa. Yang ketiga ada menyediakan fitur monitoring dengan pelaporan perkembangan belajar siswa secara terintegrasi. Selanjutnya mengimplementasi pemodelan UML sebagai representasi terstruktur dari arsitektur sistem. Selanjutnya pada manfaat penelitian. Bagi guru, ada pengelolaan materi dan tugas lebih yang terorganisir dan efisien. Selanjutnya ada monitoring perkembangan siswa kapan saja melalui dashboard. Yang ketiga ada penilaian proyek lebih mudah, transparan, dan terdokumentasi. Selanjutnya ada bagi mahasiswa. Yang pertama, akses materi pembelajaran tidak terbatas ruang dengan waktu, serta pengerjaan dan pengumpulan tugas proyek yang lebih terstruktur. Yang ketiga ada kolaborasi antara siswa secara digital melalui fitur diskusi. Selanjutnya bagi institusi, mendukung agenda transformasi digital pendidikan secara konkret dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dengan menyediakan data pembelajaran sebagai dasar evaluasi institusi. Selanjutnya project based learning. PJBL adalah peningkatan pembelajaran yang menempatkan proyek nyata sebagai medium utama dengan siswa menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan dengan dunia nyata. Adapun beberapa yang pertama itu penentuan pertanyaan dari titik awal rasa ingin tahu, selanjutnya penyusunan rencana dengan pembagian peran dengan strategi. Seterusnya pembuatan jadwal dengan strukturnya dan tenggat waktu. Selanjutnya ada monitoring kemajuan, guru memantau dan membimbing dengan mengujikan presentasi serta validasi dan presentasi karya. Selanjutnya dengan adanya evaluasi dan refleksi, penilaian menyeluruhkan hasil dari proses. Dari prinsip kunci PJBL ini, proses dan produk sama-sama dihargai. Siswa belajar tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari setiap langkah pengerjaan proyek, termasuk kegagalan dengan revisi di tengah jalan. Selanjutnya, landasan teori.
Dari sistem informasi serta sistem informasi pembelajaran ini, kumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Dalam pendidikan, berperan sebagai tulang punggung administratif, mengelola data siswa, materi, nilai, kehadiran, dan komunikasi. Dari sistem informasi pembelajaran ini, sistem berbasis teknologi yang dirancang khususnya untuk mendukung proses belajar mengajar secara digital. Dengan fungsinya ada 5 fungsi. Yang pertama, distribusi dan pengelolaan materi pembelajaran secara digital dengan fasilitas pembuatan pengumpulan dengan penilaian tugas. Ketiga, pengelolaan data pengguna atau disebut dengan siswa, guru, admin. Selanjutnya, pelaporan dan monitoring perkembangan belajar dengan dukungan untuk pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring. Selanjutnya learning management system. Dari platform digital yang menjadi pusat pengelolaan aktivitas pembelajaran. Jika SIP adalah konsepnya, maka LMS ini diwujudkan pada implementasinya. Dengan platform LMS ini, yang pertama ada model, Google Classroom, Canvas LMS, serta Microsoft Teams. Ada beberapa fitur LMS yang modern. Yang pertama, upload dengan distribusi materi pembelajaran secara terstruktur. Yang kedua, forum diskusi untuk interaksi serta kolaborasi siswa. Selanjutnya, pengumpulan tugas online dengan pencatatan waktu otomatis. Selanjutnya, ada sistem penilaian dengan pabrik dan komentar, dengan monitoring aktivitas siswa secara real time. Selanjutnya, ada proyek ini mengadopsi prinsip-prinsip LMS modern sebagai acuan dalam perancangan fitur dari sistem. Selanjutnya ada teknologi pendidikan modern serta metode waterfall. Teknologi ini pendidikan pada 2023. Artificial intelligence ini ada beberapa dashboard, rekomendasi, material person, dan dengan analitik pola belajar. Dengan cloud computing, akses data pembelajaran dari mana saja tanpa infrastruktur fisik. Dengan adanya mobile learning, pembelajaran ini di mana saja dengan desain responsive mobile. Selanjutnya ada gamifikasi. Ada beberapa poin. Yang pertama poin, bed leaderboard untuk meningkatkan motivasi siswa dengan metode waterfall, meningkatkan pengembangan perangkat lunak secara sekuensial. Setiap phase harus diselesaikan sebelum melangkah ke phase berikutnya. Yang pertama ada analisis kebutuhan, selanjutnya desain sistem, dan alurnya ke implementasi, pengujian, serta pemeliharaannya. Yang ketiga ada analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, analisis sistem yang berjalan. Berdasarkan observasi terhadap proses pembelajaran konvensional, ditemukan ada 5 masalah. Yang pertama, distribusi material via media sosial atau disebut dengan tidak terorganisir dan sulit dilacak. Yang kedua ada pengumpulan tugas via pesan pribadi dan sulit dipantau. Yang ketiga ada guru tidak memiliki gambaran sistem tentang perkembangan belajar tiap siswa. Yang keempat, penilaian manual memakan waktu yang lama, terutama untuk tugas proyek yang kompleks. Yang terakhir, komunikasi antara guru dan siswa tersebarnya berbagai platform tidak efisien dan sulit yang terdokumentasi. Kesimpulannya, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi yang dapat mengelola seluruh aspek pembelajaran secara digital dalam satu platform. Selanjutnya kepada teman saya, Gilang Ekananda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya akan memaparkan presentasi tentang sistem yang diusulkan dan kebutuhan sistem. Jadi, fitur utama sistem pembelajaran berbasis web yang digunakan untuk mengintegrasikan metode PJBL dengan 3 peran pengguna, yaitu autentikasi multiperan, ada admin, guru, dan siswa. Manajemen materi, pembelajaran digital, pembuatan tugas proyek dengan deadline, forum diskusi terstruktur per mata pelajaran, upload dan pengumpulan hasil proyek, sistem penilaian dengan komentar guru, dashboard monitoring aktivitas dan progres, dan terakhir laporan pengembangan real time. Beberapa fungsional kebutuhan sistemnya, pertama ada admin, mengelola data pengguna dan hak akses, guru mengelola materi dan tugas proyek,
lalu siswa mengakses materi dan mengumpulkan tugas, guru memberikan nilai dan komentar, dan sistem menghasilkan laporan perkembangan. Untuk kebutuhan sistem dan fungsionalnya ada antarmuka, sederhana, dan intuitif. Yang kedua, responsif terhadap berbagai ukuran layar. 3, enkripsi standar untuk keamanan data. 4, mampu menangani akses stimulan banyak pengguna. Pada tabel perancangan database, ada tabel user, guru, siswa, materi, tugas proyek, pengumpulan, dan nilai. Dengan file utama dan tipe data serta relasi. Untuk desain antarmuka sistem, ada halaman login, yaitu untuk entry point semua pengguna. Setelah autentikasi, sistem arahkan ke dashboard sesuai peran. Yang kedua ada dashboard guru. Misalnya, tugas belum dinilai. Guru memberikan nilai juga materi dalam grafik partisipasi mahasiswa. Menunya ada materi, tugas penilaian, dan laporan. Pada dashboard mahasiswa, fokus terdapat pada tugas mendekati deadline, materi terbaru, status pengumpulan, dan akses ke forum diskusi dari setiap dashboard. Yang terakhir ada halaman penilaian. Guru memberikan nilai numerik sekaligus komentar kualitatif. Riwayat nilai setiap siswa tersedia dalam tampilan mudah dibaca. Prinsip desain yang digunakan untuk antarmuka sistem ini mengikuti prinsip kebersihan visual dan kemudahan navigasi. Setiap peran memiliki dashboard yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Yang keempat, ada pemodelan UML sistem. Use case diagram adalah 3 aktor utama dalam sistem dengan fungsi yang tersedia. Yang pertama ada admin. Admin melakukan login ke sistem, lalu mengelola akun pengguna, seperti untuk menambah, mengedit, atau menonaktifkan. Juga mengelola data kelas dan konfigurasi sistem. Guru login dan akses dashboard, unggah dan kelola materi, buat tugas proyek dan deadline, berikan penilaian dan komentar, juga memantau aktivitas mahasiswa. Untuk mahasiswa, yaitu riwayatnya ada login dan akses dashboard, unduh dan pelajari materi, kumpulkan hasil tugas proyek, lihat nilai dan komentar, juga berpartisipasi di forum diskusi. Activity diagram pada proses login. Yang pertama, pengguna membuka halaman login melalui browser. 2, sistem menampilkan form input username dan password. 3, pengguna mengisi kredensial dan menekan tombol masuk. Keempat, sistem memverifikasi data terhadap basis data pengguna. Contoh, 5A, valid. Sistem mengarahkan ke dashboard sesuai peran. Jika tidak valid, pesan kesalahan, lalu minta coba lagi. Untuk keamanan, akun dikunci sementara setelah beberapa kali gagal berturut-turut. Untuk pengumpulan tugas proyek, guru membuat tugas proyek baru dengan deskripsi dan deadline. 2, sistem mempublikasikan tugas ke dashboard mahasiswa. 3, siswa mengerjakan tugas dan mengunggah hasilnya. 4, sistem menyimpan file dan mencatat waktu pengumpulan. 5, guru menerima notifikasi pengumpulan baru. 6, guru melakukan penilaian terhadap tugas. 7, siswa dapat melihat nilai dan komentar melalui dashboard. Kelas diagram. 7, kelas utama merepresentasikan struktur objek dan sistem, seperti user, relasinya, seperti metode login, logout, atau change password. Pada materi, relasi dibuat oleh guru, many to one. Untuk pengumpulan, ada relasi yang dimiliki seperti siswa yang terhubung ke tugas proyek. Guru atau extend user, ID guru, nama guru, dan email. Itu untuk upload materi, buat tugas, dan beri nilai. Tugas proyek, ID tugas, judul tugas, deskripsi deadline. Relasi yang dibuatnya seperti respon via pengumpulan. Nilai dan komentar relasinya 1 ke 1 dengan pengumpulan dan siswa extend user, seperti akses materi, kumpulkan tugas, dan lihat nilai. Baiklah, di sini masuk kepada kesimpulan dan saran pengembangan sistem. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem informasi pembelajaran berbasis PJBL
terbukti mampu menjawab keterbatasan pembelajaran konvensional dengan mengemas alur PJBL ke dalam platform digital terstruktur. Proses belajar menjadi lebih efisien dan bermakna. Secara aktif menghasilkan karya, bukan sekadar menerima materi. Yang kedua, dari sisi teknisi, sistem dirancang dengan struktur basis data relasional yang solid dan pemodelan UML yang komprehensif, memberikan fondasi kuat untuk mengimplementasi. Ketujuh, tabel utama mampu merepresentasikan seluruh alur proses pembelajaran dari distribusi materi hingga penilaian akhir. Yang terakhir, ada relevansi metode PJBL. Dengan kebutuhan pendidikan modern tidak perlu diragukan. Di tengah tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif, kreatif, dan mampu bekerja dalam tim, PJBL memberikan ruang bagi siswa untuk melatih keterampilan tersebut dalam konteks nyata dan terukur. Untuk saran pengembangan, pada aplikasi mobile untuk Android atau iOS, disarankan untuk meningkatkan aksesibilitas sistem, terutama bagi siswa yang lebih banyak menggunakan smartphone daripada komputer. Yang kedua, integrasi AI Assistant, memberikan rekomendasi materi belajar yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat dan pola belajar masing-masing siswa. Yang ketiga, migrasi ke cloud, AWS atau Google Cloud, meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan sistem untuk menangani jumlah pengguna yang lebih besar. Yang keempat, video conference terintegrasi, mendukung sesi diskusi atau bimbingan proyek secara langsung dalam platform tanpa aplikasi tambahan. Yang kelima, dashboard analitik lanjutan, visualisasi tren nilai kelas, identifikasi siswa yang membutuhkan perhatian, dan prediksi risiko keterlambatan pengumpulan. Ini adalah daftar pustaka untuk presentasi yang kami berikan. Saya serahkan kepada Adi Liberto. Baik, sekian presentasi dari penjelasan kami. Kalau ada penjelasan kami yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.